selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 9 September tahun 2021 atau 997. 995. Oke. 99 angka 9 itu sebenarnya cerita tentang hampir terakhir ya. Kalau 8 itu ketika perjuangan masih on top, jadi kalau di film itu masih berantemnya. 9 itu adalah saat ketika semua kartu terbuka, dan 10 satu lagi tuh kemudian membuat perubahan seperti mulai dari awal lagi. Jadi kalau energinya seperti itu, 9, angka 9 ya. Anyway, ya ini kan kalender western dan mungkin dari kalender lain angkanya juga bukan 9, tapi biasanya somehow beberapa pembaca astrologi dan numerologi melihat ini sebagai satu petunjuk juga untuk memberi makna terhadap hari tertentu, hari dengan angka 9 ini. Dan kalau kita lihat dari bulan yang bertemu dengan Merkurius, dan dia akan retrograde ya, tapi tidak di derajat ini, derajat yang lebih tinggi, berarti masih dalam minggu depan. Nanti saya akan periksa lagi, tapi yang jelas kalau dari chart ini belum termasuk di retrograde, tapi kita akan mulai masuk periode Merkurius retrograde kira-kira dalam bulan September sampai bulan Oktober lah, karena energi sebelum dan sesudah retrograde itu juga ada ceritanya sendiri. Dan khususnya ini adalah ketika kita mulai menilik balik, jadi semua keputusan yang sudah dibuat itu seperti dievaluasi ulang sebelum kita mulai hal yang baru, dan itu biasanya sekitar 3-4 bulanan itu ada proses seperti ini, evaluasi. Dan ketika sekarang belum retrograde, tapi yang retrograde adalah Chironnya, dan itu oposisi pada hari ini, dan dengan bulan menyentuh Merkurius ada hal yang diaktifasi khususnya terkait dengan komunikasi yang masih perlu perbaikan. Jadi kayak hutang komunikasi, kayak misalnya yang diblok atau yang butuh untuk bicara tapi ada hambatan, jadi sudah ditunggu misalnya untuk dia mengungkapkan cerita, udah tahu bahwa dia menyimpan rahasia, di mulut bilang tidak punya rahasia, tapi wajahnya tidak bisa berbohong bahwa dia punya rahasia, tetapi karena menghargai orang tersebut sehingga menunggu sampai dia secara sukarela menyampaikan apa rahasianya, dan ini adalah saatnya membuka rahasia tersebut. Atau seperti tidak bisa mengelak lagi untuk mengatakan, karena banyak hal yang kemudian bisa bergulir setelah ucapan ini berlangsung. Fungsinya adalah itu, supaya tidak stuck di satu tempat. Tapi mudah-mudahan ini bukan satu hal yang besar. Kalaupun ada hal yang besar stuck kemudian bisa terbuka, ini tetap dalam proses yang panjang. Ketika rahasia yang sudah lama disimpan itu tidak mudah untuk segera bisa disampaikan dalam cerita yang lengkap. Biasanya cenderung karena orang yang membuat itu menjadi rahasia itu kan ada pertimbangan kenapa tidak disampaikan, dan kalaupun sudah dibuka biasanya bertahap juga. Itu selalu ceritanya begitu. Jadi tunggu kejutan berikutnya, walaupun dia juga tidak ingin berbohong, tapi biasanya selalu orang yang sama yang menyimpan rahasia itu tidak bisa tahan untuk tidak menyimpan rahasia. Prinsipnya seperti itu. Orang yang belak-belakan itu nggak bisa tahan untuk bocor kemana-mana, tapi itu udah bawaan ya. Jadi kadang-kadang kita bisa belajar tentang semua itu, terutama pembelajarannya adalah ketika melihat konsekuensi dari dipegangnya rahasia atau menjadi belak-belakan. Dua-duanya punya konsekuensi tersendiri, masing-masing punya ketakutan dan kekhawatirannya sendiri, dan makanya itu membentuk satu kebiasaan di diri seseorang. Setiap orang beda. Nah, oke, saya baru lihat 3 kartu yang keluar ini. Jelas ini ada kaitannya dengan perjanjian, dengan janji, ya, dengan kesepakatan.
Dan ini saatnya ketika ada sesuatu yang di dalam terbongkar atau dikeluarkan, tapi memang itu harus dari kesukarelaannya orang yang bersangkutan. Penggambarannya begini, dan kemarin setelah bulan baru itu seperti energi yang mendorong semua yang disimpan di balik sesuatu itu bisa muncul. Satu kartu dari Messages from Angel ini, I'm helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. Dan kalau tadi kita lihat penggambarannya bulan bersama dengan Merkurius, karena Merkurius itu kan bukan perasaan tetapi lebih ke logika, gagasan, pikiran, dan dia oposisinya dengan Chiron atau wounded healer. Jadi ini seperti diagnosis juga sih. Jadi buat beberapa ini benar-benar fisik ketika ada satu penyakit yang tidak tahu kenapa sebabnya, setelah hari ini dilakukan pemeriksaan sehingga bisa diagnosis dan bisa dilakukan pengobatan. Itu sih yang saya lihat. Jadi tidak harus ini cerita tentang hubungan yang sifatnya antar individu, tetapi seseorang dengan penyakitnya. Kalau di sini 3 kartunya adalah love life. Ya, jadi buat beberapa selain tadi fisik juga mungkin terkait sama kehidupan percintaannya. Goodbye to old, hello to the new, yaitu mencoba lembaran baru. Kalau perjanjian itu ada, ini saatnya untuk membuka semua dan mulai hal yang baru setelah masing-masing berkata jujur dan menemukan bahwa sebenarnya niatnya adalah niat baik. Jadi selama dua pihak yang punya rahasia itu punya niatan baik, itu biasanya bisa dimaafkan, tapi tidak semuanya bisa dimaafkan. Kalau rahasia itu mengandung pengkhianatan, memang biasanya mengubah semua cerita dari arah hubungan tersebut, trajektorinya pasti berubah gitu. Emotional healing, dan ini healingnya juga muncul lagi. Jadi hari ini sepertinya memang banyak sekali terkait dengan komunikasi yang memungkinkan untuk healing, entah secara fisik seperti diagnosis ataupun ketika kejujuran itu bisa dimungkinkan dan membawa masing-masing pihak untuk lebih tahu posisinya menjalani kehidupan bersama kemudian. Kalau dilihat dari luarnya, saya tidak melihat yang belakang. Ini King of Swords ini kan energinya Merkurius ya, jadi mengatakan apa adanya ya, cut to the lies. Jadi semua kebohongan udah nggak bisa disembunyikan, harus dipecah, harus disobek semua. Dan ini tantangannya adalah kemudian confused karena ada hitam putih dan ada keraguan mau maju atau tidak, karena ternyata informasi baru ini termasuk misalnya tadi diagnosis ya, yang tadinya mungkin bukan penyakit berat, ternyata ini membutuhkan treatment yang cukup lama. Yang tadinya sudah punya rencana untuk pergi ke satu tempat atau membangun rumah, dengan adanya informasi ini mungkin harus ditilik ulang lagi apa rencana ke depan, karena kan sumber dayanya juga terbatas seperti itu. Death terbalik sebagai saran adalah kalaupun ada perubahan, dan kemarin juga ini adalah sarannya tetapi tegak. Jadi informasi baru ini membuat kita harus sibuk menata ulang rencana kita ke depan, dan sepertinya memang belum banyak yang bisa kita lakukan untuk memastikan arahnya kemana. Jadi kayaknya untuk mencerna informasi yang baru diperoleh itu juga sudah butuh waktu, jadi tidak perlu untuk hari ini juga mengambil keputusan ya. Biarkan tubuh kita, pikiran kita, emosi kita mencerna dulu dan healing dulu dari situasi yang lalu, karena pasti ada proses denialnya juga. You cannot get lost. You may wander a bit here and there, but you will always find your way back to the path that leads you home. Sebenarnya kalau simpelnya yang paling gampang, semua orang yang lahir ke dunia pasti akan kembali. Itu kan gedenya, itu ide besarnya. Tetapi sepanjang jalan itu mau kita ngapain juga, mau ke kiri mau ke kanan, tiba-tiba setelah kita trauma terhadap sesuatu, kemudian kita banting setir ke sana ke situ, somehow kita pasti akan dikembalikan ke jalannya, karena secara fitrah kita sudah membawa semua
kode-kode itu di dalam diri kita, kapan kita mulai ini, kita bisa apa, kita akan ketemu siapa gitu ya. Dan kalau kita agak melenceng ke sana kemari, karena kalau memang jodoh, kan kita percaya jodoh itu artinya kalau waktunya ketemu dengan situasi yang apapun kita akan dipertemukan. Dan barangkali ketika breakdown dan kita banting setir ke arah lain, di situ membuka jalan untuk yang memang seharusnya kita bertemu setelah kita banting setir tersebut. Jadi selama kita percaya bahwa jalan itu tidak semuanya lurus lempeng ya, karena memang kita berharap lempeng, tentu saja ya, kita manusia kalau berencana logika kita kan linear ya, but who knows gitu ya, perjalanan hidup seseorang itu nggak pernah selurus itu. Belajar dari kakek nenek kita, dari orang tua kita, semua selalu ada dalam periode kehidupan itu ada perubahan besar. Dan karena kemarin Uranus itu diaktifasi dengan bulan baru, matahari dan bulan, makanya ada perubahan yang seperti banting setir itu, dan kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Dan kita juga nggak tahu bahwa melencengnya itu sebenarnya adalah jalan ketemu hal-hal atau sumber daya di mana kita akan ketemu. Jadi berpikir aja bahwa kayak Nabi Yusuf itu berapa kali coba ya kira-kira dari rumah tempat tinggalnya terus diubah, tiba-tiba dia diambil sama saudara-saudaranya, dimasukkan dalam situasi yang dia nggak pernah duga sama sekali, tidak ada yang bisa menduga. Kemudian sementara dia sudah stable ya, steady di satu keluarga, tiba-tiba dia harus masuk ke penjara atau diasingkan. Kemudian setelah semuanya dia belajar banyak sekali dari penjara tersebut, dia kembali lagi ke situasi di dalam kerajaan lagi gitu kan. Bayangkan itu kira-kira fungsi dari Uranus itu kan penggambaran dari fungsi Uranus yang bolak-balik benar-benar dibuat sehingga fase kehidupannya itu tidak bisa terulang, tidak bisa dikembalikan. Dan pada saat periode itu berlangsung, dia memastikan dia belajar semaksimal mungkin apa yang dia harus pelajari. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari dari perjalanannya Nabi Yusuf gitu ya. Kalau kita ingin belajar tentang bahwa perubahan itu nggak bisa dihindari, bahwa dia diambil dari nikmatnya hidup disayang oleh orang tuanya, itu kan walaupun kita bisa bilang bahwa ini karena kedengkian dan lain apapun sebabnya, kalau dia memang ditakdirkan pada akhirnya menjadi bendahara kerajaan, dia kan nggak mungkin berada di lokasi di mana dia lahir, something like that. Dan cerita ketika dia jadi bendahara itu adalah cerita yang memang ingin disampaikan, dan keindahan cerita itu kan muncul di kitab suci. Betapa indahnya cerita perjalanan hidup Nabi Yusuf, something like that. Sorry kalau saya juga panjang lebar ya, mudah-mudahan membantu Wanita Indrasari di sini. Salam hati dan cahaya.